Today we are going to talk about how to find the strength to carry on in Christ. Malam ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk tetap bertahan di dalam Kristus. Yes, my friends, it is never easy. Iya, saudara, memang kadang tidak gampang. All of us have to go through different trials and tribulations. Kadang-kadang setiap kita mungkin sedang menghadapi masalah dan tantangan di dalam kehidupan. Some of us having to bear the difficulties and the pain even close to death. Bahkan ada yang harus merasakan kesengsaraan yang sangat dalam. Ibaratnya udah nggak bisa lanjut deh, udah mau mati aja deh. Many of us struggle. Banyak sekali orang yang ada di dalam pergumulan. Yes, even though we love Jesus, Iya, biarpun kita sudah mengasihi Yesus, bad things still will happen. tetapi hal buruk masih tetap terjadi. So it is true, these things that happen, how do we survive? Jadi, kalau ini adalah suatu kenyataan, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa terus bertahan? This is the good news, my friend. Ada kabar baik, saudara. We are not alone. Kita tidak sendirian. We can depend on Jesus. Kita bisa bergantung terus kepada Yesus. Today, we are going to allow His Word to teach us how to overcome the difficulties and challenges. Malam hari ini kita akan pelajari, firman Tuhan. Bagaimana caranya setiap kita bisa melewati kesusahan kita. It is not a theory, my friends. Bukan cuma sekedar teori, We will learn the practical tetapi application. malam ini kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkannya. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence with us tonight. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang bersama kami malam hari As ini. we learn to draw closer to you, Pada saat kami dekat dengan-Mu, fill us with your Holy Spirit. penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. In times where we are lost, Pada saat di waktu-waktu dan masa kami sudah ibaratnya tidak mampu, especially during those times when the pain is too much to bear. terutama pada saat kesakitan sudah melampaui batas yang sanggup kami tahan. We humbly ask and pray, Father, Kami mau merendahkan hati dan kami minta, ya Allah Bapa, show us the way. bukalah jalan bagi kami. We know there is no magic pill. Kami tahu nggak ada yang bisa instan. There will be no easy way. Kami juga tahu ini adalah suatu hal yang tidak mudah. But even through the difficulties and the challenges, Tetapi bahkan pada saat kami mengalami tantangan dan kesukaran, we ask that, Lord, you will lift us up. kami minta kuatkan kami ya Tuhan. No matter how difficult it may be, Mau seberapa sulit pun itu ya Tuhan, grant us the victory. biar kami mendapatkan kemenangan. We ask all this in Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. And all of God's children say, Dan semua yang percaya kami sama-sama katakan, Amen. Amin. Okay, my friends, we know that we need His strength to carry on. Saudara, setiap kita perlu kekuatan Tuhan untuk bertahan. But we must never ever declare scripture blindly out of context. Tetapi kita tidak boleh secara buta mendeklarasikan kitab suci di luar konteksnya. And worse still, from there, demanding that God bring it to pass. Dan lebih gawat lagi, setelah itu kita nuntut Tuhan untuk mewujudkannya. Imagine, I want to go and rob the bank. Bayangkan ya, kalau ada yang mau rampok bank. So I quote scripture so that I can have success and victory, right? Jadi aku bisa deklarasikan firman agar aku bisa mendapatkan kemenangan. I can do all things through Christ who strengthens me. Aku sanggup melakukan sesuatu sebab Dia yang memampukanku. And then I go and rob the Nah, bank, setelah itu kerampok bank. thinking that God will help me. Berpikir Tuhan akan menolong aku. You see, my friends, Lihat saudara. no doubt the scripture verse is correct, Ya, nah firmannya benar. but it is used out of context. Tapi dipakai di luar konteksnya. So what do we do? Jadi apa sih yang harus kita lakukan? It is not about quoting scripture blindly. Bukan soal seperti membabi buta mendeklarasikan
kitab suci. Whenever we do cancer seminars, Setiap kali sewaktu kita melayani di seminar kanker ya, many people will ask me, Pastor, banyak orang akan bertanya kepada saya, Pastor, 10 years you fight cancer. 10 tahun engkau berjuang melawan kanker. Why you never get depression? Kenapa kok engkau tidak pernah kelihatan depresi? Why is it that you're still so cheerful? Kenapa sih kok engkau kelihatannya biasa-biasa aja, baik-baik aja, bersukacita lagi? And doctors say you're sure die, no cure. Dokter benar bilang kamu akan mati, tidak akan sembuh. Why is it that you're not afraid? Kenapa sih kok engkau kelihatannya nggak pernah takut? And this is my answer to them. Jawabanku adalah ini, saudara. It is not that I'm better than you. Bukan karena aku lebih hebat dari Anda. It is not that I'm more anointed. Bukan karena aku lebih diurapi. I have no secrets. Aku tidak punya rahasia. I only use the word of God. Aku cuman memakai firman Tuhan. My covenant with Jesus is very simple. Ikatan perjanjianku dengan Yesus sangatlah sederhana. I practice the word in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Saya mempraktekkan firman Tuhan di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. No matter what happens, Apapun yang terjadi, this is what I will say. ini yang akan aku katakan. I will trust the Lord with all my heart. Aku tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. I will lean not unto my own Aku understanding. tidak akan bersandar kepada pemikiranku sendiri. In all my ways, I will acknowledge Him. Dan di dalam setiap langkahku, aku akan nunduk kepada Tuhanku. I know for sure He is sovereign in my Aku life. tahu Dia pasti berdaulat atas kehidupan. I know He is in control. Aku tahu Dia yang memegang kendali. That is why I know He will direct my path. Dan oleh karena itu, aku tahu secara pasti jalanku pasti diluruskan. So if God is directing my path, Jadi jikalau Tuhan yang meluruskan jalanku, why should I be afraid? tidak perlu lagi aku takut. Even if there's no cure, Bahkan jikalau tidak ada kesembuhan, even if there's no miracle, bahkan jikalau tidak ada mukjizat, even doctors say I have to die, bahkan jikalau dokter bilang aku harus mati, then this is what I will say. ini yang akan aku jawab. No matter what happens, Apapun yang terjadi, I will continue to give thanks to Him. aku akan terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan. And even if I have to die, Dan bahkan jikalau aku harus mati, I will die praising my aku God akan mati menyembah Tuhanku. because He is sovereign. Karena Tuhan berdaulat. So my friends, remember, Jadi saudara ingat, Scripture exists to guide us and to bring correction. firman itu ada untuk mendidik dan menuntun kita. It helps us to reach spiritual maturity. Firman itu akan mendidik kita agar kita mencapai kedewasaan secara The Word of rohani. God draws us closer to God. Firman Tuhan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. And by His Word, we will learn how to live victoriously according to the character of Dan Christ. oleh karena firman-Nya, kita bisa belajar bagaimana bisa menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. So, as you can see, if my desire is to trust in Him with all my heart, Lihat saudara, kalau keinginanku cuman percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku, it is according to His Word. sesuai dengan firman-Nya, That is how it is written. sesuai dengan yang ditulis, And that's how exactly I'm going to practice it. dan itu satu-satunya yang harus akan kupraktekkan. He will definitely bring it to pass. Dia sendiri loh pasti akan membebaskanku. All I have to say is something very simple. Apa yang harus kukatakan sebetulnya sangat sederhana. Lord, I don't have the strength, Tuhan, aku tidak punya kekuatan. but according to your written word, Tetapi sesuai dengan firman-Mu yang sudah tertulis, help me and strengthen me. tolonglah beri aku kekuatan yang baru. You bring it to pass. Engkau sendiri Not be- yang mengeluarkanku dari masalah ini. Not because I'm so capable and so good. Bukan karena aku begitu hebat. In my weakness, I plead with you, Father. Di dalam titik kelemahanku, aku memohon kepadamu Allah Bapakku. You bring it to pass. Engkau sendiri yang mengeluarkan aku. Amen? Amin. How difficult is that? Apakah itu sulit? So you see, we are not just
reading the word. Jadi lihat saudara, kita bukan cuma sekedar membaca firman. It is not just head knowledge, Bukan cuma kita taunya ada di sini doang. but it is called practical application. Tetapi ini adalah sesuatu yang bisa kita praktekkan. Now you understand why God said, my people perish because of a lack of knowledge. Saudara tahu kenapa Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. In Isaiah 41:10, this is what the Lord says. Yesaya pasal 41 ayat 10, inilah firman Tuhan. Fear not, there is nothing to fear, for I am with you. Do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God. I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Yes, I will hold you up and retain you with my victorious right hand of rightness and justice. Jangan takut. Tidak ada yang perlu engkau takuti. Karena aku menyertai kamu. Jangan melihat sekelilingmu dengan ketakutan dan cemas. Karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu dan mengebalkanmu terhadap kesulitan. Iya, aku akan membantumu. Iya, aku akan menopangmu dan mempertahankanmu dengan tangan kanan kebenaran dan keadilanku yang telah menang. The Bible already tells us it is through many trials and tribulations that we will enter into heaven. Firman Tuhan sudah sangat jelas berkata kepada kita, lewat pergumulan dan tantangan kehidupan, itulah jalan menuju ke surga. So for sure, my friends, we will have to often be tested and we must endure many trials and Jadi tribulations. saudara, siapkan hatimu sebagai pengikut Yesus Kristus yang sejati. Engkau tidak akan luput dari tantangan dan kesusahan di dalam hidup ini. It is already a proven fact. Sudah tercatat dan itu catatan dari Yesus sendiri. If you want to enjoy in His glory, Jikalau engkau mau menikmati di dalam kemuliaannya, you must also enjoy in His suffering. engkau juga harus belajar menikmati di dalam kesusahan Dia. Yes, you heard correctly. Iya, saudara, engkau tidak dengar salah. Enjoy in His suffering. Beneran, bahkan di dalam kesengsaraan juga engkau bersukacitalah. That means stop complaining. Artinya juga jangan lagi menggerutu. Because we know no matter what happens, God says He will deliver us. Sebab kita tahu secara pasti apapun yang terjadi, Tuhan sudah berjanji, aku akan melepaskanmu. Through the difficulties and the challenges, that is where He will train us and He will shape our character. Sebab lewat tantangan dan kesulitan, di situ kita akan dididik, dibentuk, dan dilatih oleh Dia. So yes, even you have to go through cancer, Iya, bahkan jika lo harus mengalami kanker, that is God training and shaping your character. kita juga bisa dibentuk, dilatih, dan dididik lewat penyakit kanker. Yes, even Iya. though you have to suffer the loss of a loved one, Biarpun engkau harus menderita karena kehilangan orang yang begitu engkau sayangi, that is God training and shaping our character. itu juga engkau sedang dibentuk, dilatih, dan dididik Tuhan. Even though you have to go through bankruptcy and divorce, Bahkan jika engkau harus menghadapi bangkrut ataupun ditinggalin pasanganmu, dicerain. even when your spouse betray you, Bahkan jika pasanganmu mengkhianatimu dan melemparmu, it is all part of the training. itu segala sesuatu itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melatih dan mendidikmu It is the developing and the shaping of our character. agar karakter setiap kita dibentuk, diubah, dan dikuatkan. So instead of becoming fearful, Jadi, discouraged, and depressed, setiap kali kalau ketemu masalah, jangan terlalu cepat ketakutan, cemas, dan masuk di dalam depresi. God already said, do not be afraid. Tuhan sudah berkata, tidak ada yang perlu engkau takutin. We must learn to give thanks
to rejoice. Tetapi belajarlah mengucap syukur di dalam segala hal. Always having a grateful heart. Selalu memiliki hati yang bersyukur. Whatever challenges we may encounter, Apapun kesulitan itu, whatever troubles that come our way, apapun kesulitan yang datang melanda kita, regardless of the pain that we have to go through in this mau lifetime. seberapa sakit yang harus kita lampaui, For we know we rejoice because God is training us. kita tahu kita tetap bisa bersuka cita karena Tuhan akan memakai situasi ini untuk membentuk dan melatih kita. God is helping us to develop our endurance. Tuhan sedang melatih kita ini ketekunan kita. And the endurance develops the strength of our character that will lead to spiritual maturity. Dan ketekunan ini setelah kita miliki akan membuat kita menjadi dewasa secara rohani. I know many of you are thinking, what kind of nonsense is this person talking about? Mungkin ada yang mulai berkata, ini ngomong apa ini sembarangan, You- emang kayak begitu. You mean to say when I'm in pain, I must give thanks? Emang kalau aku lagi ini ya, ini kesukaran aku harus mengucap syukur. You mean to say I'm bankrupt, I need to give thanks to God? Aku lagi bangkrut, ini aku harus berkata terima kasih Tuhan. You mean that my spouse betray me, I must rejoice? Ini istriku ninggalin, pasanganku ninggalinku loh. Aku harus berkata terima kasih Tuhan. The answer is yes. Jawabannya adalah iya, saudara. I know many of you have not heard this being preached, Saya tahu banyak sekali kalian jarang dengar khotbah semacam ini. but this is what Jesus said to all of us. Tapi inilah perkataan Yesus kepada setiap orang. Romans chapter 5, verse 3 to 4. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Are you sure we must rejoice in our suffering? Yakin, udah jelas-jelas menderita masih harus bersuka cita. This is what the Bible says. Inilah yang dikatakan firman Tuhan. Moreover, let us also be full of joy now. Let us exult and triumph in our troubles and rejoice in our suffering, knowing that pressure and affliction and hardship produces patience and unswerving endurance. And endurance, fortitude. It develops maturity of character, approved faith, and tried integrity. And character of this sort produces the habit of joyful and confident hope of eternal salvation. Selain itu, marilah kita juga penuh sukacita sekarang. Marilah kita bersukacita dan menang dalam kesulitan kita, dan bersukacita dalam penderitaan kita, mengetahui bahwa tekanan dan penderitaan dan kesulitan menghasilkan kesabaran dan ketahanan dan daya tahan. Ketabahan ini mengembangkan kedewasaan karakter, iman yang diakui, dan integritas yang teruji. Dan karakter semacam ini menghasilkan pengharapan yang penuh sukacita dan keyakinan akan keselamatan kekal. So please, my friends, please read this verse. Tolong saudara, tolong baca ayat ini baik-baik. Read it again and again Baca lagi, ulang lagi, dan dibaca lagi, ulang lagi. until you are convicted to rejoice in your suffering. Baca sampai engkau diinsyafkan, iya, aku harus bersukacita walaupun di dalam kesengsaraanku. After you read this verse Setelah engkau membaca firman ini, and you still cannot rejoice in your suffering, jikalau engkau masih tidak sanggup untuk bersukacita di dalam penderitaanmu, it only means one thing. ya alasannya karena satu hal. You have learned nothing. Engkau belum belajar apa-apa, saudara. Because if you choose to obey, Sebab jikalau engkau memilih untuk taat, you and I both know engkau dan aku tahu secara pasti, there is no other way. ya inilah yang harus kita lakukan. Tidak ada jalan lain lagi. This is the written word of God. Sebab inilah sesuai dengan firman Tuhan. I hope you understand it is not a request. Saya harap saudara mengerti ini bukan suatu permohonan. I know many of us find it very difficult. Saya tahu banyak sekali orang merasa aduh ini sangat sulit ya. But this is the test of our endurance. Tapi inilah kita harus diuji ketekunan dan ketabahan kita.
This is God shaping our character. Inilah cara Tuhan membentuk karakter kita. Do you want to be shaped and molded by God? Saudara mau nggak dibentuk oleh Tuhan? Or do you want to continue to quarrel and to fight with Him? Atau saudara mau terus-menerus marah kepada Tuhan? Will you submit to His will? Mau nggak saudara nunduk kepada kehendak Tuhan? Or will you continue to say, God, that is not fair? Atau engkau mau terus-menerus berkata kepada Tuhan, nggak adil Tuhan, kenapa aku harus lewatin yang ini? Will you recognize He's sovereign? Apakah engkau mau mengakui Dia berdaulat? Or will you say, God, this is too much to bear? Atau engkau akan terus diam di dalam perkataan, aku tidak sanggup? We all have a choice. Setiap kita punya pilihan. No matter how difficult it may be, Mau seberapa sulit, this is what God is assuring us. ini Tuhan sedang menguatkan setiap kita. When He says, I will deliver you, Sewaktu Dia berkata, aku loh akan melepaskanmu. He is not saying, I will make the situation better. Dia tidak berkata, situasimu akan berubah. Please don't get this wrong. Tolong jangan salah sangka ya. Many people are angry with God Banyak orang yang marah kepada Tuhan because they say, God, you owe it to me. sebab mereka nganggap Tuhan itu utang kepada You mereka. must bless me. Tuhan, engkau seharusnya memberkati If aku. I'm your child, Kalau aku itu anakmu, how can you let these bad things happen to me? aku ini anakmu loh. Kok you bisa izinkan hal buruk terjadi kepada anakmu? When God said, I will deliver you, Sewaktu Tuhan berkata, aku akan membebaskanmu, it does not mean there will be no more trouble. bukan berarti engkau bebas masalah. But He says, I will harden you. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan janji, Dia akan mengebalkanmu. Meaning to say, I will toughen you up until you can bear the pain. Artinya, Tuhan berkata, aku akan membuatmu menjadi kuat, kebal, dan sanggup bertahan atas semua tantangan kehidupan. When God says, I will deliver you, He means, I will strengthen you. Sewaktu Tuhan berkata, aku akan melepaskanmu, artinya aku akan menguatkanmu. Even though the situation is getting from bad to worse. Bahkan jikalau situasi itu harus memburuk, Somehow you will find the strength to carry on. ya, biarpun situasi tetap memburuk, tetapi engkau bisa tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan. How do we know that's true? Nah, caranya gimana kita bisa tahu secara pasti? Where is the evidence of that promise? Di mana bukti dari janji Tuhan itu? Let us turn to John 14:14. Ayo sama-sama kita lihat Yohanes 14 ayat 14. Let us read this portion of scripture and understand the correct context. Ayo sama-sama kita pelajari firman ini dan kita telusuri konteks yang benar ya. Jesus says, yes, I will grant. I myself will do for you whatever you shall ask in my name, as presenting all that I am. Yesus berkata, iya, aku akan mengabulkan. Aku sendiri akan melakukan untukmu apapun yang kamu minta dalam namaku, semua yang melambangkan aku. I know many versions of the Bible says, ask of me anything in my name, and I will do it for you. Banyak sekali versi di dalam Alkitab yang berkata sedemikian. Minta apapun, aku akan mengabulkanmu. And greedy men and women, they twist that scripture to become prosperity Dan gospel. orang-orang yang serakah selalu suka memakai yang satu ini, memutarbalikkan. Nah, terjadilah teologi kemakmuran di sini. You ask God for money, He will bless you with more money. Engkau minta uang, Tuhan akan memberkatimu dengan uang. You ask God for bigger house, He will give you. Better job, He will give you. Engkau minta rumah lebih gede, pekerjaan lebih baik, Dia akan berikan kepadamu semua. That's not what this portion of scripture means. Firman ini tidak bermaksud sedemikian. It does not mean that God will give you everything that you ask. Firman ini tidak sedang berkata Tuhan akan memberikan kepadamu apapun
apapun yang kamu minta. God will deliver us according to His will and His purpose. Tuhan akan melepaskan kita sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan tujuannya. Let me just give you an Saya example. kasih contoh ya. When I was going through 10 years battling with cancer, Sewaktu aku sedang dalam proses 10 tahun kena kanker. I did not say, God, you must heal me. Aku nggak pernah berkata, Tuhan engkau harus sembuhkan aku. I only said, God, it doesn't matter if you heal me or not. Saya selalu berkata, nggak apa Tuhan, mau sembuh, mau disembuhkan aku, ya sembuhkan. Nggak mau juga nggak apa-apa. But the only one thing I ask, Tetapi satu-satunya yang aku minta, give me the strength berikan aku kekuatan to overcome whatever I need to overcome. untuk sanggup melewati apapun yang harus kulewati. Only you can make sure I don't fail. Cuma engkau sendiri yang bisa membuat aku bertahan sehingga aku tidak gagal. In my strength, surely I will fail. Sebab di dalam kekuatanku, pasti aku tidak sanggup bertahan. So I ask of Him, Jadi aku minta darimu according to His name, sesuai dengan namamu, for His purpose. untuk tujuanmu. Give me the strength Berikan kepadaku kekuatanmu, to face the difficulties and the challenges. biar aku sanggup menghadapi apapun masalah dan kesulitan di dalam kehidupanku. Shape me and mold me according to your will. Bentuk aku sesuka-suka hatimu. In your name I ask. Di dalam namamu aku minta. And 10 years battling cancer, Dan 10 tahun lewat menghadapi kanker, I never experienced even 1 second of depression. saya bahkan tidak pernah mengalami 1 detik pun masuk dalam depresi. Not because I'm very good, Bukan karena kehebatanku, not because I'm very strong. bukan karena aku begitu kuat. Jangan salah sangka, saudara. It's because God is true to His word. Tetapi karena Tuhan nyata dan Tuhan adalah setia terhadap firman-Nya, He will deliver us. Dia akan melepaskan kita. He may not change the situation, Mungkin Dia tidak akan merubah situasinya, but He will definitely strengthen us. tetapi Dia akan menguatkan kita untuk mampu bertahan dan lewati kesengsaraan He itu. will give us the strength to carry on. Dia akan memberi setiap kita kekuatan untuk melampauinya. So now you know how to ask. Jadi sekarang saudara udah tahu apa yang harus engkau minta. Ask according to His name, Minta di dalam namanya. as presenting all that He is, Semua yang melambangkan Dia, and He will bring it to pass. dan Dia akan membebaskanmu. Let us move on to 1 Timothy 6:6-10. Ayo 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. But godliness actually is a source of great gain when accompanied by contentment. That contentment which comes from a sense of inner confidence based on the sufficiency of God. We have brought nothing into the world, so it is clear that we cannot take anything out of it either. But if we have food and clothing, with these we will be content. But those who are not financially ethical and crave to get rich with a compulsive, greedy longing for wealth fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction, leading to personal misery. For the love of money, that is, the greedy desire for it and the willingness to gain it unethically, is a root of all sorts of evil, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves through and through with many sorrows. Tetapi kesalehan sebenarnya adalah sumber keuntungan yang besar bila disertai dengan rasa cukup. Kepuasan yang muncul dari rasa percaya diri yang didasari oleh rasa cukup karena Tuhan. Karena kami tidak membawa apapun ke dalam dunia.
Jadi jelas bahwa kami juga tidak dapat mengambil apapun sewaktu pergi. Jika kita memiliki makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang tidak etis secara finansial dan mendambakan untuk menjadi kaya dengan keinginan dan serakah akan jatuh ke dalam godaan dan jebakan dan ke dalam banyak kebohongan yang berbahaya yang menjerumuskan orang ke dalam kehancuran, mengarah ke kesengsaraan pribadi. Karena cinta uang, yaitu keserakahan dan keinginan mendapatkannya secara tidak etis, adalah akar dari segala macam kejahatan. Dan beberapa karena menginginkannya telah menyimpang dari iman dan menusuk diri mereka sendiri lagi dan lagi dengan banyak penderitaan. Yes, my friends, we must learn to be content in order to experience His shalom peace. Iya, saudara, kita perlu belajar rasa cukup puas untuk mendapatkan damai sejahtera di dalamnya. It is written in His word, Itu tertulis di firman-Nya. those that continue to lust after the riches of this world, Orang-orang yang terus-menerus mendambakan harta kekayaan dunia ini, they will be plagued with disappointments and depression. mereka sendiri yang akan dijerumuskan di dalam berbagai kesengsaraan pribadi. Why are more and more people slipping into depression? Kenapa zaman now makin banyak orang kena depresi? Because they can never accept their portion. Sebab ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau menerima bagian dan porsi mereka sendiri. When they stay in a small house Sewaktu mereka tinggal di rumah yang kecil, and they see their friends having a big house, mereka melihat temannya tinggal di rumah yang besar, immediately they get depressed. langsung mereka depresi. They say, why God? Mereka akan bertanya, kenapa kok gitu Tuhan? Why won't you bless me? Kenapa kok aku nggak diberkati seperti orang itu? That's the beginning of their depression. Itulah mulai awal-awal dari depresi. When they see their friends have nice luxurious cars Sewaktu mereka melihat temennya punya mobil yang sangat bagus and they take public transport, dan mereka harus naik ini kendaraan umum ya, they become very discouraged. mereka juga tiba-tiba merasa tawar hati. They say, God, this is not fair. Terus mereka bilang, kok bisa ya, kok kayaknya nggak adil ya. When they look at their friends, so pretty, so handsome, Sewaktu mereka melihat orang lain, temennya kok ganteng banget, kok cakep banget ya ini ya. and when they look at themselves, they don't like what they see in the mirror. Terus mereka lihat sendiri di kaca, mereka ngerasa kok aku nggak bisa secakep yang itu ya. Mereka nggak suka apa yang mereka lihat di kaca. And they say, God, why did you make me like that? Setelah itu mereka depresi dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok engkau ciptakan aku seperti ini? That is how they get depression. Inilah cara mulai depresi masuk. Always wanting more. Selalu menginginkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan. If this is how I look, this is how I look. Saudara, jikalau ini aku tampangnya kayak begitu, ya udah ya begitu. If this is how much I have, this is how much I have. Saudara, jikalau ini kepunyaanku, ya udahlah terima aja inilah kepunyaanku. Can we learn to say, God, if this is my portion, Boleh thank nggak you. kita semua belajar berkata kepada Tuhan, jikalau ini adalah porsi dan bagianku, terima kasih Tuhan. You don't believe, you try this. Saudara nggak percaya, saudara coba deh yang satu ini. Look Coba, at your situation. lihatlah situasimu Start to give thanks. dan engkau mulai mengucap syukur kepada setiap situasimu. No matter how rich or how poor you are, Mau seberapa banyak uang atau seberapa miskin, tidak peduli. just learn to say, Lord, you are more than enough for me. Coba aja di dalam setiap situasimu engkau belajar berkata, Tuhan engkau lebih dari cukup bagiku. I don't need anything Aku anymore. nggak perlu yang lain-lain lagi kok. I only want you. Aku cuma memerlukan engkau kok. Depression will leave you immediately. Depresi langsung akan meninggalkanmu.
That is what it means by godliness with contentment is great gain. Ini loh artinya kesalehan jikalau ditambahi dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. It is that inner confidence Ini based on the sufficiency of God. Ini adalah suatu rasa percaya di dalam dirimu yang didasari oleh Tuhan. In real life application, this is what we say. Oke, di praktek sehari-hari ya, ini yang kita katakan. You're more than enough for me, God. Engkau lebih dari cukup bagiku, Tuhan. I believe in my heart. Aku percaya di dalam hatiku. I accept in my heart. Aku terima porsiku di dalam You are hatiku. more than enough for me. Dan engkau sendiri, cuma engkau cukup bagiku. And I don't want to come before you with a long list of demands. Dan aku tidak lagi datang di hadapanmu dengan daftar permintaan yang panjang. This is the context where you understand He is sufficient for you. Ini loh artinya, ini loh maksudnya. Tuhan itu cukup bagi setiap kita. So when we learn to be content, Jadi pada saat kita belajar tahu rasa puas, bisa menerima apa adanya kita, disappointments, discouragement, depression, all gone. kekecewaan, tawar hati, depresi langsung akan lenyap. Next portion of scripture, let us look at John chapter 3 verse 27. Berikutnya, ayo sama-sama kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 27. John answered, a man can receive nothing, he can claim nothing, he can take unto himself nothing, except as it has been granted to him from heaven. A man must be content to receive the gift which is given him from heaven. There is no other source. Yohanes menjawab, seorang tidak dapat menerima apapun, ia tidak dapat menuntut apapun, ia tidak dapat mengambil apapun untuk dirinya sendiri, kecuali hal itu telah diberikan kepadanya dari surga. Manusia harus puas menerima apa yang diberikan kepadanya dari surga. Tidak ada sumber lain. This is very straightforward and very simple, my friends. Ini firman sangat sederhana dan sangat jelas. Please do not ever feel the need to interpret God. Tolong jangan ngerasa engkau harus mentafsirkan Tuhan. God does not need us to interpret Him. Tuhan tidak perlu ditafsirkan manusia. This is exactly what God is saying. Inilah secara sederhana ini yang Tuhan katakan. We are all nothing. Setiap kita itu bukan siapa-siapa. Full stop. Berhenti, titik. So none of you should claim that you are able to do this or that. Jadi setiap kita tidak seharusnya menuntut dan berkata, ini seharusnya kepunyaanku, ini seharusnya yang aku mau. If you have the gift of tongues, it is from me. Jikalau engkau diberi bahasa lidah, itu pun dari Tuhan. If you have the gift of prophecy, it is also from me. Jikalau engkau dikasih karunia bernubuat, itu juga dari Tuhan. When you cast out the demon in my name, the demon flees. But is it because the demon is afraid of you? Jikalau engkau mengusir setan, setan itu keluar. Apa karena setan takut sama kamu? The demon must submit unto the name of Christ. Bukan, itu karena setan itu harus nunduk kepada kuasa Yesus. Not that the demon is afraid of you. Bukan karena setan takut sama kamu. So you see, my friends, Jadi lihatlah saudara, whatever our portion may be, apapun bagian porsi kita, we must be content. kita harus tahu rasa cukup. Here we are talking about the spiritual gifts. Ini kita sedang membahas kasih ini ya, karunia ya, pemberian dari Tuhan ya. So according to this truth in scripture, Sesuai dengan firman ini, we are assured no one can proclaim they have the power to stop
tsunami or the tornado. Nah, dari firman ini kita bisa pastikan nggak ada orang, ya, jangan tertipu ya, yang bisa ngaku-ngaku sendiri mereka berkuasa untuk memberhentikan tsunami atau badai. No man or woman can say, in Jesus' name, I stop the tsunami or I stop the tornado. That's a liar. Ada seorang pria ataupun wanita yang bisa berkata, aku diberikan kuasa untuk memberhentikan ini badai. Anyone that declares that they can stop the tsunami by faith, they are liars. Orang-orang yang mengaku sendiri mereka bisa memberhentikan tsunami, ya cuman karena deklarasikan iman, mereka adalah penipu. No one can claim that they have the power to heal sickness and disease. Tidak ada orang yang bisa mengaku mereka punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit. They cannot say, I can heal cancer in the name of Jesus. By the stripes that he bore on the cross, you must be healed. Mereka nggak bisa sembarangan mengaku mereka punya kuasa, punya urapan. Kalau mereka mendeklarasikan engkau harus sembuh oleh karena bilurnya engkau harus sembuh, jangan percaya, saudara. How do we know for sure? Nah, buktinya di mana? Very simple. Sangat sederhana, saudara. 2 years, COVID pandemic. 2 tahun pandemi COVID. Where are all these faith healers? Di mana orang-orang yang selalu mengaku mereka bisa dan sanggup menyembuhkan? Nowhere to be found. Nggak ada. Sembunyi semua. They say they can heal, right? Mereka berkata mereka sanggup menyembuhkan, kan? By his stripes you must be healed. Oleh karena biru-birunya engkau harus sembuhkan. Millions have died of COVID. Udah jutaan mati, saudara. Where are these faith healers? Di mana mereka? They are hiding in shame. Mereka bersembunyi karena merasa malu. Because if they open their mouth to say be healed in Jesus' name, Karena sewaktu mereka buka mulut mereka dan berkata engkau harus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, they know they will be put to shame. mereka tahu mereka akan malu. Only the fools will believe them. Cuman orang-orang yang bodoh yang akan percaya hal-hal semacam ini yang aneh-aneh. But the children of God will never believe in such lies and deception. Tetapi anak-anak Tuhan yang sejati tidak akan gampang tertipu. It is written, man can claim nothing. Sudah tercatat, manusia tidak dapat menerima apapun kecuali dari Tuhan. Man cannot take credit for any miracle that was performed. Manusia bahkan tidak dapat mengaku kemuliaan apapun, mukjizat kecuali dari Tuhan. No man can go to third heaven and wage spiritual battle against demons. Tidak ada manusia yang bisa pergi ke surga tingkat 3 dan perang dengan setan di sana. Now you understand what this verse means? Saudara udah ngerti nggak firman yang satu ini? Please, my dear brothers and sisters, Tolonglah do saudara-saudariku, not be deceived jangan anymore. lagi tertipu dan menipu dirimu sendiri. You see, when we pray for people, some get healed from cancer. Sewaktu kita mendoakan jemaat-jemaat, ada yang kanker sembuh, Some get healed from HIV ada juga yang sembuh dari HIV, and many other sickness and disease. ada juga yang sembuh dari berbagai macam penyakit. Of course, there are many that we pray for also pass away. Tetapi banyak juga yang setelah kita doa mati. Should I declare that I'm a healer? Apakah aku bisa langsung ngaku sendiri aku diberi urapan untuk menyembuhkan? Of course not. Tentu tidak. Why? Kenapa? Because if God doesn't heal, Sebab jikalau Tuhan tidak mengizinkan orang ini sembuh, what can I do? apa yang bisa kita lakukan? Sometimes God choose to heal. Kadang Tuhan memilih untuk menyembuhkan. Sometimes God allow the person to die. Kadang Tuhan mengizinkan ini orang udah waktunya tiba harus pulang. What to do? Apa yang harus kita lakukan? Except but to pray and trust God. Cuman berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan. When we pray for people and when we release words of prophecy, Sewaktu kita doain orang dan kita bernubuat, they break down and they get healed and restored. mereka langsung nangis dan mereka langsung sembuh. This happens very often. Ini terjadi sangat sering. Should I call myself a prophet?
Apakah boleh tiba-tiba aku ngaku sendiri aku itu nabi Of course yang not. bisa bernubuat dan bahkan berani-berani mengajarkanmu cara bagaimana bernubuat? When I teach the word of God, Sewaktu aku mengajarkan firman Tuhan, lives are transformed. kehidupan manusia terjadi perubahan dan transformasi. Should I call myself apostle? Boleh nggak? Cuman karena begini aku ngaku sendiri aku adalah rasul, Suddenly, I'm so anointed, I'm called apostle. tiba-tiba aku bisa begitu diurapi, bisa jadi rasul, bisa jadi nabi, bisa ngajarin orang lagi jadi nabi, jadi rasul. When I pray for someone that is demon possessed Sewaktu aku doain orang yang kerasukan setan and the person is healed, dan orang itu sembuh, what should I call myself? A Jadi- general in God's army? jadi gua mau panggil diriku apa sendiri? Wah, jenderal pasukan Tuhan? Of course not, my friends. Tentu tidak, saudara. I can claim nothing. Aku sesuai dengan firman ini, aku tidak dapat menerima apapun. No matter what God chooses to do. Apapun aku tidak bisa mendapatkannya kecuali dari Tuhan, diizinkan Tuhan. God deserves all the glory and all the credit. Agar semua kemuliaan diberikan kepada Tuhan. I'm nothing and I'm nobody. Aku bukan siapa-siapa dan aku tidak punya apa-apa kecuali semua dari Tuhan. It is just a privilege for me to serve humbly. Cuman adalah suatu kehormatan buat saya untuk merendahkan hatiku dan melayani Dia. Jangan macem-macem lagi. So my friends, do not be deceived by people with all these fancy titles. Saudara, tolonglah jangan lagi tertipu. They call themselves prophets and apostles. Ada yang berkata mereka sendiri adalah nabi, adalah rasul. They proclaim to be generals in the army of God. Ada yang mengaku sendiri mereka adalah jenderal. They proclaim to be more anointed than you. Ada yang ngaku sendiri mereka begitu diurapin lebih hebat dari engkau. They say that they can heal you. Bahkan ada yang berjanji-janji mereka bisa menyembuhkanmu. They say they can make you rich. Mereka juga menjanjikan mereka bisa membuat engkau kaya. You have a choice. Engkau punya pilihan. You either believe what is written in the Word of God, Mau engkau percaya kepada apa yang tertulis di firman Tuhan, or you continue to believe in lies. atau engkau teruslah tertipu. You decide. Engkau sendiri yang harus memilih. Ephesians chapter 5 verse 5. Efesus pasal 5 ayat 5. For be sure of this, that no one practicing sexual vice or impurity in thought or in life, or one who is covetous, who has lustful desire for the property of others, and is greedy for gain, for he, in effect, is an idolater, and has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Yang pasti bahwa tidak ada orang yang mempraktekkan kejahatan seksual atau ketidakmurnian dalam pikiran atau dalam kehidupan, atau orang yang tamak, yang memiliki keinginan atas milik orang lain dan rakus akan keuntungan untuk dia pada dasarnya adalah seorang penyembah berhala. Mereka tidak akan memiliki warisan apapun dalam kerajaan Kristus dan Tuhan. Yes, my friends, covetousness is idolatry. Iya, saudara, kerakusan, keserakahan sama pada dasarnya dengan penyembah berhala. When you yearn and desire for something that others have and you don't have, that is called covetousness. Sewaktu engkau menginginkan sesuatu yang orang lain miliki tetapi engkau tidak memiliki, ya itulah sama dengan keserakahan dan tamak. We know that the ungodly and the willfully unrepentant will not receive any good thing from God. Dan kita tahu secara pasti orang yang tidak saleh dan dengan sengaja tidak mau bertobat, tidak ada satu hal yang baik pun yang bisa mereka terima dari Tuhan. And all these people will never enter into heaven. Dan yang paling gawat, mereka juga tidak akan mewarisi kerajaan surga. So do you yearn for what others have? Jadi saudara merindukan apa yang orang lain miliki dan saudara tidak punya? Will you become discouraged? Will you get depressed when you
don't have what other people have. Apakah saudara akan menjadi tawar hati dan depresi sewaktu saudara menginginkan sesuatu yang saudara tidak punya tetapi orang lain punya? Yes, my friends, be very careful. Berhati-hatilah saudara. Covetousness is idolatry. Iya, keserakahan, menginginkan yang dipunyai orang lain tetapi kita tidak punya sama dengan penyembahan berhala. Psalms 84 verse 11. Mazmur pasal 84 ayat 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows grace and favor and honor. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Karena Tuhan adalah matahari dan perisai. Tuhan menganugerahkan kasih karunia dan kebaikan dan kehormatan. Tidak ada kebaikan yang akan dia tahan dari orang-orang yang berjalan dengan lurus. So listen carefully, my friends. Dengar baik-baik, saudara. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Tuhan berkata, tidak ada kebaikan yang akan dia tahan dari orang-orang yang berjalan dengan lurus. So what's the key point here? Jadi ini kata kuncinya apa sih? Those who walk uprightly. Nah, orang-orang yang berjalan dengan lurus. Is your life right with God? Orang-orang yang berjalan dengan benar. Apakah saudara adalah orang-orang yang berjalan lurus dan hidup benar? If what you're thinking, Kalau what you're feeling, Kalau pemikiranmu dan perasaanmu, what you're doing, apa yang kau what lakukan, you're saying apa yang kau ucapkan, is pleasing to God, berkenan kepada Tuhan, He will bless you. Tuhan berjanji Dia akan memberkatimu. No good thing will He withhold from you. Dia tidak akan menahan kebaikan darimu. But when you're not receiving all these good things, Tetapi pada saat engkau tidak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, and you're asking, why God, why? dan engkau bertanya, kenapa ya Tuhan ya? Kenapa ya Tuhan ya? I read the line again to you, okay? Saya baca sekali lagi ya saudara ya. For those who are asking, why God, why? Why God, why? Khusus untuk orang yang suka bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? God is saying to you, Tuhan berkata, no good thing will I withhold from those who walk uprightly. tidak ada kebaikan yang akan aku tahan dari orang-orang yang berjalan dengan lurus. God will never bless those who betray Him. Tuhan tidak mungkin memberkati pemberontak. What is this good thing God is talking about? Nah, di sini dikatakan kebaikan kan? Apa sih kebaikan yang sedang Tuhan bahas? God is faithful to His word. Artinya Tuhan adalah setia terhadap firman-Nya. Yes, my friends, please remember this very carefully. Iya saudara, ingat, tolong yang satu ini diingatkan. He's not obligated to be faithful to you and I. Dengar baik-baik ya saudara ya. Tuhan tidak berutang kepada engkau dan aku untuk setia kepada engkau dan aku. He doesn't owe us anything. Sebab Dia tidak berhutang kepada setiap kita. He is only faithful to His word. Tetapi Tuhan itu setianya kepada firman-Nya. So if His words abide in you, Jadi jikalau firman-Nya melekat di dalammu and you abide in Him, dan engkau melekat kepada firman-Nya, He will not withhold all these good things from you. disitulah kebaikan akan turun buatmu. What is one of the good things? Apa sih salah satu kebaikan Dia? The power of His Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus-Nya. For me, this one thing is good enough. Buat aku, satu ini udah cukup. That is called His resurrection power. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. The power that rose Jesus from the dead. Kuasa yang membangkitkan, bahkan sanggup membangkitkan Yesus dari If kematian. you want to ask for that one good thing, Jikalau saudara mau meminta satu hal aja yang terbaik, ask for the power of His Holy Spirit. mintalah kuasa Roh Kudus-Nya. Don't be stupid and ask for money. Jangan lagi bodoh, minta yang macem-macem, minta duit, minta yang lain-lain. You need His Holy Spirit Engkau perlu Roh Kudus-Nya. because you want to enter into eternal Sebab life. engkau mau masuk ke dalam hidup kekal. Money cannot buy your way into heaven. Uang
tidak bisa menebusmu untuk ke surga. So the key, remember, is to walk uprightly. Ingat saudara, kuncinya adalah hidup benar. God will definitely give to us that which He has promised. Tuhan pasti akan memberikan kepada setiap kita sesuai dengan janjinya. Luke chapter 12 verse 12. Ayo sama-sama kita lihat Lukas pasal 12 ayat 12. For the Holy Spirit will teach you in that very hour and moment what you ought to say. Karena Roh Kudus akan mengajar kamu pada saat dan saat itu juga apa yang harus kamu katakan. My friends, this is a written promise. Saudara, ini loh janji Tuhan. This is not just something God writes for fun. Ini bukan cuma sekedar tulis-tulis loh, ditulis loh. This is something He says to all of us. Ini loh yang Tuhan tulis dan menjanjikan kepada setiap kita. When you're lost, Sewaktu engkau kehilangan arah, when you're feeling down, sewaktu engkau tawar when hati, you got no strength, sewaktu engkau tidak memiliki kekuatan when lagi, you're disappointed and discouraged, sewaktu engkau kecewa, perhaps even depressed, atau bahkan sewaktu engkau depresi, ask minta for my Holy Spirit. minta ke Roh Kudusku. I will deliver you Aku akan membebaskanmu. through your deepest sadness. Ya, di dalam bahkan kesedihanmu yang terdalam. Just say to me, Cukup berkata kepada Yesus, help me, Jesus. tolong aku Yesus. Fill me with your Holy Spirit. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. I'm not asking you to change the situation. Aku tidak meminta-Mu untuk merubah situasiku. I'm asking you to change me. Aku meminta agar Engkau merubah aku. Strengthen me Biar aku diberi kekuatan. so that I can face the situation. Sehingga aku sanggup menghadapi situasiku. That is how God will deliver us. Disitulah Tuhan akan melepaskanmu. So there is no need to be afraid. Tidak ada yang perlu ditakuti. Instead, just ask for His Holy Spirit daily. Cukup minta kuasa Roh Kudus setiap hari. We need wisdom from His Holy Kita Spirit. perlu hikmat. We need conviction from His Holy Kita Spirit. perlu diinsyafkan We oleh need Roh Kudus. Direction from His Holy Kita Spirit. perlu tahu jalan apa yang harus kita tempuh. And we need power from His Holy Kita Spirit. perlu kuasa dari Roh Kudus. Don't waste time asking men to pray and lay hands on you for power. Tolong jangan buang waktu minta manusia. Ini tompang tangan mendoainmu. Men got no power. Manusia tidak berkuasa. Yes, trust me when I say this. Iya, percayalah kepadaku sewaktu aku ngomong seperti It ini. is not what I say. Ini bukan aku yang ngomong. God is saying. Tuhan sendiri yang Remember the verse we ngomong. read earlier? Ingat tadi kita sudah baca. Men can claim nothing. Manusia tidak punya apa-apa, tidak berkuasa atas apa-apa. Pastors have no power. Iya, bahkan pendeta pun tidak mempunyai kuasa. I'm just human like you. Aku juga manusia sama sepertimu. I'm not better than you. Aku tidak lebih hebat dari kamu. I don't have more power than you. Aku tidak lebih berkuasa daripadamu. I'm like you. Aku sama seperti You kamu. see that, my friends? Bisa melihat nggak saudara? We are all the same. Kita semua sama. And all we need to do, Yang harus kita lakukan bedanya di mana? if you want power, Jikalau engkau mau memiliki kuasa ini, Jesus said, Yesus berkata, ask me minta darinya, for the power of my Holy Spirit minta kuasa Roh Kudus in my di name, dalam namanya. as presenting all that I am, Semua yang melambangkan Dia. and I will give it to you. Dan Dia berjanji, aku akan berikan kepadamu. Which part about I will give it to you, you don't understand? Kan udah jelas-jelas dikatakan, aku akan berikan kepadamu. Kayak gitu masih nggak ngerti? Jesus already said, Yesus sudah berkata, I will give it to you. aku akan memberikan kepadamu. But what do we ask for? Tapi yang kita minta itu apa? More money, Uang lebih banyak, bigger house, rumah lebih banyak, better job. pekerjaan lebih baik. Come on, my friends. Aduh lah, iyalah, ayolah saudara-saudari. It's time to wake up. Sudah saatnya kita jangan lagi tertidur. Bangun.
Don't ask for the cheap things of this world. Jangan lagi minta yang aneh-aneh, hal-hal murahan yang ada di dunia ini. Ask for the power of His Holy Spirit Minta kuasa Roh Kudus so that we can overcome the difficulties and the challenges. agar apapun kesulitan itu kita sanggup menempuhnya. So that we can draw closer to God according to His righteousness. Agar kita sungguh-sungguh menjadi begitu dengan dekat dengan Tuhan sesuai dengan kebenaran. By His power, not in our strength. Di dalam kuasanya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. So that we will all be victorious. Agar setiap kita hidup lebih dari pemenang. Those of us that pursue biblical holiness, Orang-orang yang selalu mengejar hidup kudus sesuai dengan Alkitab. you will be empowered by the Holy Spirit. Engkau sendiri yang akan dikuatkan, dipenuhi oleh kuasa Roh You Kudus. will prosper and be victorious in Christ. Engkau akan makmur dan menang di dalam Kristus. So instead of money and all these worldly possessions, Jadi daripada ini duit lah, soal dunia lah, you will enjoy His favor. engkau akan menikmati kemurahan Tuhan. His divine blessing. Engkau akan menikmati ini ya berkat Tuhan. Where we are constantly allowed to dwell in His holy presence. Sewaktu engkau terus-menerus secara konstan ada di dalam hadiratnya. For eternity, meaning forever and ever, amen. Ini selamanya ya, di dalam kekalahan artinya selama loh, konstan loh, bukan kadang ada, kadang enggak loh. That is the true blessing. Itulah berkat yang sesungguhnya. Whatever may happen in this world, Apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini, that's fine, that's okay. enggak apa-apa saudara. We will all receive our portions. Setiap kita akan menerima bagian dan porsi kita. We may not like every part of it, Mungkin kita tidak menyukai semua bagian yang kita terima, but what's most important tetapi yang terpenting adalah is that we focus on eternal life. kita fokusnya harus ke hidup yang kekal. So from now on, Jadi mulai hari ini saudara, if you want to be victorious, jikalau engkau mau hidup lebih dari pemenang, let us look at Proverbs 16:3. ayo sama-sama kita lihat Amsal pasal 16 ayat 3. Let us learn to roll your works upon the Lord. That means commit and trust them wholly to Him. He will cause your thoughts to become agreeable to His will. And so shall your plans be established and succeed. Nah ini sangat penting ya, ini ada sedikit perbedaan dengan yang bahasa Indonesia, jadi yang baca Alkitab tolong di capture dan diperhatikan. Firman Tuhan berkata, perlihatkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Artinya, serahkan dan percayakan sepenuhnya kepadanya. Dia akan membuat pikiranmu menjadi sesuai dengan kehendaknya. Dan dengan demikian, rencanamu akan didirikan dan berhasil. This is exactly what God is saying to us. Ini loh saudara, firman Tuhan mengajarkan kita. Again, very clear. Sangat jelas di sini. There is no need for interpretation. Enggak perlu mentafsir-tafsirkan yang lain. If we are willing to commit our ways to Him, Jikalau kita bersedia untuk komit semua cara-cara kita di hadapannya, if we are willing to trust in Him with all our hearts, jikalau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia sepenuhnya, and not lean unto our own tidak understanding, lagi berdasarkan pemikiran kita sendiri, by the power of His Holy dengan Spirit, kuasa Roh Kudusnya, He says, I will cause your thoughts to be agreeable to my will. Dia berkata, dia loh akan menyelaraskan pikiran kita sehingga pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendaknya. And so shall our plans be established. Bayangkan ya saudara, jikalau pikiranmu selaras dengan kehendak Tuhan, makanya dari situ apapun yang engkau lakukan, engkau akan berhasil. That is the only way to success, my friends. Ini satu caranya engkau akan berhasil.
Do you want to succeed? Mau nggak saudara berhasil? Ask yourself this question. Tanya kepada dirimu yang satu ini. Is my plan in line with His will? Apakah rancanganku selaras dengan kehendaknya? If not, Jikalau tidak, then surely I will fail. ya kita sendiri, kita sendiri tanggung jawab, kita bisa gagal lah. So, at the end of the day, you need to ask yourself, Jadi pada akhirnya kita harus tanya kepada diri kita sendiri. do you want to obey? Mau nggak saudara taat kepadanya? Do you want your plans to be in line with His will? Saudara mau nggak seluruh rancangan kehidupan saudara sesuai selaras dengan kehendaknya? Will you say, God, govern my will? Mau nggak saudara berkata, Tuhan Engkau berdaulat dan berkuasa atas segala rancanganku? Or will you say, God, stay out of my life. I want to practice free will. Atau saudara berkata, Tuhan, ini jangan ya, ini aku maunya begini, sesukaku. So remember, Ingat saudara, if your desires and your thoughts are in line with God the Father, di sini dikatakan, jikalau keinginanmu dan pikiranmu sejalan dengan Tuhan, He will establish you Dia sendiri loh yang akan mendirikanmu. and He will cause you to have success. Dan Dia sendiri yang akan membuatmu berhasil According to His purpose. sesuai dengan tujuannya. So now you understand, my friends. Jadi saudara sudah ngerti It's not that I sekarang. have some special anointing to trust God. Bukan ya, aku itu seperti ada urapan khusus yang bisa membuat aku lebih percaya kepada Tuhan. All I did is I said, Jesus, let us make a covenant. Tetapi apa yang aku lakukan di bagianku cuman sekedar begini, Tuhan, aku mau membuat suatu ikatan perjanjian bersamamu. This situation is too much to bear. Situasi yang aku hadapin ini terlalu besar bagiku. I don't know what to do. Aku juga udah kehilangan akal apa yang harus aku lakukan. Help me. Tolonglah aku. I choose to trust in you with all my heart and lean not unto my own Aku understanding. memilih untuk percaya kepadamu segenap hatiku dan tidak lagi bersandar kepada pemikiranku sendiri. In all my ways, I will purpose to acknowledge that you are sovereign. Dan di dalam setiap langkahku, aku akan memastikan aku nunduk kepada kedaulatanmu. I refuse to lean unto my own understanding. Aku menolak untuk bergantung terhadap pemikiranku sendiri. And I believe you will direct my path. Dan sudah pastinya aku percaya Engkau sendiri yang akan meluruskan jalanku. So when I commit this into His hands, Pada saat aku membawa semua ini berkomit kepada Dia, He caused my thoughts to become agreeable to His will. lihat ya saudara ya, pada saat semua ini kulakukan, aku komitkan kepada Tuhan, Tuhan membuat pikiranku selaras. That is how God established me. Dengan cara ini Tuhan mendirikan kita. And that is how I succeed according to His plan and His purpose. Dan dengan cara ini aku berhasil sesuai dengan tujuannya. Not because I'm good, Bukan karena aku hebat ya, but because He is good. tapi karena Dia baik. Yes, my friends, the only way is for us to surrender. Iya saudara, satu-satunya cara adalah kita harus berserah. Reading the Bible without practicing is useless. Engkau bisa baca firman Tuhan ya, dari depan sampai belakang ulang-ulang, tetapi jikalau engkau tidak pernah mempraktekkannya, percuma. We must allow God to govern our thoughts and our emotions. Tetapi engkau harus izinkan Tuhan mengendalikan pemikiran dan hati kita. And this is the final verse in Exodus 23, verse 24 to 25. Firman yang terakhir, Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai 25. You shall not bow down to worship their gods, nor serve them, nor do anything in accordance with their practices. You shall completely overthrow them and break down their sacred pillars and image of pagan worship. Do not be influenced by worldly lust, greed, and perversion. You shall serve only the Lord your God, and He shall bless your bread and water.
I will also remove sickness from among you. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus melayani Tuhan Allahmu, dan Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku juga akan menjauhkan penyakit dari antara kamu. God is saying to us very clearly, Tuhan berkata di sini sangat jelas, if we are faithful to serve Him according to His commandments and His precepts, jika kita setia melayani Dia sesuai dengan perintah dan ajarannya, if we are constantly adhering to His word in unwavering obedience, jikalau kita terus-menerus berpegang pada firman-Nya dalam ketaatan yang teguh. this is His assurance. Ini loh janji Tuhan yang pasti akan terjadi. He will give us abundant blessings. Tuhan berkata Dia akan memberi kita berkat yang berkelimpahan. He will grant to us His provision. Dia juga akan menyediakan bagi kita. He will give us His nourishment Dia akan memelihara kita. and also His divine healing. Juga kesembuhan ilahi. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, during this pandemic, we know that many businesses close. pandemi 2 tahun ini banyak sekali bisnis yang tutup. But God said to me, Tetapi Tuhan berkata kepadaku, I will see you through. Aku akan membuat engkau berhasil. And then somehow, we managed to survive. And we have more than enough to continue to feed the poor and the needy. Kita juga nggak tahu gimana, tetapi 2 tahun ini begitu banyak tantangan karena COVID. Tetapi ya, kita tidak perlu tutup restoran kita. Bukan cuman itu, kita bisa memberi lebih banyak lagi sembako dan makanan kepada anak-anak miskin dan janda-janda terlantar. We never raise funds or ask anyone for money. Kita tidak pernah minta dana, kita tidak pernah minta orang We donasi. never ask for donations. Ya, kita tidak pernah. But somehow, the money came in from everywhere. Tetapi kita juga nggak ngerti kenapa uang datang saja dari mana-mana. We don't know what happened. We don't know how it happened. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Kok bisa terjadi seperti ini? But this is the one thing we made sure. Tetapi satu hal yang kita mau pastikan, Whatever monies that come in, dimanapun ya, apapun yang datang, yang masuk, semua uang-uang yang masuk. together with whatever little that we have from our own pocket, Jadi semua uang yang masuk dengan ditambahin yang kita miliki, tidak banyak tetapi dari kantong kita sendiri. we put it all in the ministry, Semua kita kumpulkan, kita taruh di dalam pelayanan. withholding nothing for ourselves. Tidak menahan untuk kantong kita sendiri. And you know what, my friends? Saudara tahu apa yang terjadi? We survive. Kita sampai hari ini restoran masih buka, saudara. Tidak perlu tutup. God's blessing is amazing. Dan berkat Tuhan begitu luar biasa berkelimpahan. Do not be afraid. Jangan pernah takut. He will deliver you. Tidak ada yang perlu ditakutin sebab Tuhan akan membebaskan. Many years ago, why did Jesus come all the way into the hospital room to remove my sickness, the cancer away from me? Beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke rumah sakit melihatku dan menyembuhkan aku dari penyakit kankerku. Because He is faithful to His word. Saudara tahu kenapa? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada firman-Nya. Yes, my friends, it's not because He's faithful to me, He is faithful to His word. Bukan karena Tuhan harus ngutang aku, harus setia kepadaku. Bukan. Tetapi Tuhan setia kepada firman-Nya. This is according to what is written in Exodus. Sebab inilah yang sesuai dengan yang tertulis di Keluaran tadi.
yang sudah kita baca. He is faithful to those who abide in Him. Dia setia kepada setiap orang yang melekat kepada firman-Nya, sebab dia setia kepada firman-Nya. Do not be afraid of the troubles in this world. Jangan pernah engkau takut atas setiap masalah kehidupan. If we sincerely serve only the Lord our God, Jikalau engkau murni hatimu cuman menyembah Tuhan if Yesus, we obey His precepts and commandments, jikalau engkau cuman taat kepada aturan dan firman He Tuhan, will bless our bread and our water. Dia berjanji dia akan memberkati roti, makanan, dan airmu. He will also remove our sickness from Dia among us. berjanji sesuai dengan yang tertulis di Keluaran, dia bahkan akan menyembuhkanmu dari penyakitmu. And even if I have to die, Dan bahkan jikalau aku harus mati, still I will choose to die praising Him, tetap aku sudah memilih mati menyembah Tuhan. because God is sovereign Sebab Tuhan berdaulat and He is worthy. dan Dia layak menerima segala pujian. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank You for Your abundant love for us. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sangat besar buat setiap kami. Continue to teach us and to discipline us according to Your word. Iya Tuhan, kami minta Engkau terus mendidik dan mendisiplin setiap kami dengan firman-Mu. Let us grow and let us mature spiritually. Biar kami bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani. Yes, Father, we want to obey You. Iya Tuhan, kami mau taat By the kepada-Mu. power of Your Holy Spirit, Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, empower us to obey You, mampukan kami agar kami mau taat kepada-Mu. because You said, Sebab Engkau berkata, those who obey Your commands, barang siapa yang taat kepada aturan-Mu, they will enter into eternal life. mereka akan masuk di dalam hidup yang kekal. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen. Amen.